Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Adia Nilva dengan NIM 192904154 dari kelas PTIKC angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai spread spectrum. Adapun definisi dari spread spectrum. Spread spectrum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer dan intelijen. Ide dasarnya adalah untuk menyebarkan sinyal informasi melalui bandwidth yang lebih luas untuk mencegah dilakukannya penyingkatan informasi dan gangguan-gangguan lainnya. Istilah spread spectrum digunakan karena pada sistem ini sinyal yang ditransmisikan melalui bandwidth yang jauh lebih lebar dari bandwidth sinyal informasi mencapai ribuan kali. Proses penebaran bandwidth sinyal informasi ini disebut breeding. Spread spectrum jenis pertama yang dikembangkan dikenal dengan nama frekuensi hopping atau lompatan frekuensi. Versi yang terbaru adalah direct sequence spread spectrum. Kedua teknik ini dipergunakan dalam berbagai produk jaringan nirkabel. Kemudian klasifikasi teknik modulasi spread spectrum. Yang pertama yaitu frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS. Frekuensi hopping spread spectrum merupakan teknik spread spectrum yang menggunakan teknik lompatan frekuensi yang berubah-ubah pada sinyal karir untuk membawa suatu data informasi. Sinyal karir atau sinyal pembawa mengubah-ubah frekuensi atau melompat menurut urutan yang bersifat pseudorandom. Urutan pseudorandom ini digunakan sebagai suatu daftar beberapa frekuensi ke arah mana pembawa akan melompat pada suatu interval waktu yang ditetapkan sebelum terjadi pengulangan pola tersebut. Nah, transmitter menggunakan urutan lompatan ini untuk memilih frekuensi pemancarnya. Apabila daftar frekuensi tersebut telah terpakai semua, maka transmitter atau pemancar akan mengulangi urutan tersebut. Karena kompleksnya teknologi yang digunakan pada FHSS, maka perlu dibuat standarisasi aturan. Nah, Institute of Electrical and Electronic Engineers mengeluarkan standarisasi operasi yang meliputi beberapa kategori sistem, diantaranya yang pertama yaitu band frekuensi. Institute of Electrical and Electronic Engineers menetapkan standar data rate sebesar 1 Mbps dan 2 Mbps. Sedangkan Open Air atau suatu standar yang diciptakan oleh Forum Antar Operasi LAN Nirkabel yang sekarang tidak berfungsi menetapkan data rate sebesar 800 kbps dan 1,6 Mbps. Agar suatu frekuensi hopping system berada pada 80211 atau sesuai dengan Open Air, maka ia harus beroperasi pada band frekuensi 2,4 GHz ISM. Kemudian yang kedua yaitu hop sequence. Untuk menentukan saluran yang digunakan pada FHSS menggunakan hop sequence, frekuensi hopping bekerja menggunakan hop pattern yang disebut dengan channel. Berikut analogi dari teknik FHSS di mana pada tiap periode waktu tertentu sinyal karir akan mengalami perubahan frekuensi. Dan yang ketiga yaitu dwell time. Dalam FHSS kita tahu bahwa frekuensi dari karir akan berpindah-pindah atau melompat dari frekuensi yang satu ke frekuensi yang lain. Penempatan karir pada suatu frekuensi memiliki waktu tertentu. Waktu inilah yang dinamakan dwell time, atau dengan kata lain, dwell time merupakan rentang lamanya waktu yang diperlukan oleh sistem untuk menempati suatu kanal tertentu, sehingga karir masih akan berada pada suatu frekuensi tertentu selama jangka waktu yang ditetapkan. Ketika dwell time habis, sistem akan berganti ke frekuensi yang berbeda dan memulai untuk mengirim lagi. Yang terakhir yaitu hop time. Pada suatu frekuensi hopping, radio melompat dari frekuensi A ke frekuensi B, maka ia harus mengubah frekuensi pancar dalam salah satu dari dua cara, yaitu radio tersebut harus beralih ke suatu rangkaian yang berbeda yang telah diselaraskan dengan frekuensi baru tersebut, atau ia harus mengubah sebagian elemen dari rangkaian yang ada untuk menyelaraskan dengan frekuensi baru tersebut. Pada tiap cara, proses peralihan ke frekuensi baru harus tuntas sebelum transmisi dapat dijalankan kembali, dan perubahan ini membutuhkan waktu karena adanya latensi listrik yang inheren dalam sistem rangkaian. Kemudian direct sequence spread spectrum atau DSSS. Nah, direct sequence spread spectrum merupakan suatu metode untuk mengirimkan data di mana sistem pengirim dan penerima keduanya berada pada set frekuensi yang lebarnya adalah 22 MHz
Saluran yang lebar ini memungkinkan piranti untuk memancarkan lebih banyak informasi pada data rate yang lebih tinggi dibandingkan EVA-SS sistem yang ada sekarang. Nah, proses direct sequence memodulasi karir dengan suatu kode sequence. Jumlah chips dalam kode tersebut akan menentukan seberapa besar penyebaran atau spreading yang terjadi, dan jumlah chip per bit dan laju kode dalam chip per detik akan menentukan data rate. Adapun yang perlu diatur dalam teknologi DSSS adalah band frekuensi dan pengaturan saluran. Yang pertama yaitu band frekuensi. Pada 2,4 GHz ISM band, Institute of Electrical and Electronic Engineers menetapkan penggunaan DSSS pada data rate 1 atau 2 Mbps menurut standar 802.11, sedangkan untuk standar 802.11b high grade wireless menetapkan data rate sebesar 5,5 dan 11 Mbps. Piranti Institute of Electrical and Electronic Engineers 802.11 yang bekerja pada 5,5 atau 11 Mbps mampu berkomunikasi dengan piranti-piranti 802.11 yang bekerja pada 1 atau 2 Mbps karena standar 802.11b menyediakan backward compatibility, atau dengan kata lain user yang menggunakan piranti-piranti 802.11 tidak perlu mengupgrade keseluruhan piranti LAN kabel mereka untuk dapat menggunakan piranti-piranti 802.11b pada jaringan mereka. Kemudian yang kedua itu show channel. Berbeda dengan frekuensi hopping system yang menggunakan hop sequence untuk mendefinisikan saluran, direct sequence system menggunakan suatu definisi saluran yang lebih konvensional. Tiap saluran merupakan suatu band frekuensi yang bersebelahan dengan lebarnya 22 MHz. Saluran 1 misalnya bekerja dari frekuensi 2,401 GHz sampai 2,432 GHz. Dalam kurung 2,412 GHz kurang lebih 11 MHz. Saluran 2 bekerja dari 2,406 sampai 2,429 GHz dalam kurung 2,417 kurang lebih 11 MHz dan seterusnya. Kita dapat melihat bahwa saluran 1 dan 2 bertumpang tindih atau overlap dengan suatu besaran yang signifikan. Pemakaian sistem DSSS dengan saluran-saluran yang bertumpang tindih atau overlapping channel akan menimbulkan interferensi antar sistem tersebut. Jika kita melihat gambar di atas, maka terdapat jarak 5 MHz dari masing-masing frekuensi sentral. Misalnya saluran 1F sentral sama dengan 2,412 GHz, sedangkan saluran 2F sentral sama dengan 2,417 dan seterusnya. Maka dengan demikian saluran-saluran hanya boleh ditempatkan pada lokasi yang sama dan yang terpisah atau sama satu sama lain, yaitu saluran 1,6 dan 11 tidak bertumpang tindih, saluran 2 dan 7 tidak bertumpang tindih dan seterusnya. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan mengenai speed spektrum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.